Kesultanan Sintang. Pelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang novel sejarah atau teks cerita sejarah. Namun sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, kalian harus tahu terlebih dahulu perbedaan antara novel sejarah dan teks cerita sejarah. Novel sejarah. Perbedaan novel sejarah dan teks cerita sejarah. Pada bagian ini, kalian bisa membaca sendiri. Nah, ini novel sejarah. Jadi, kalian bisa membacanya tentang perbedaan novel sejarah dan teks sejarah. Yang berikutnya adalah cerita teks sejarah. Nah, ini perbedaan yang kedua ya antara novel sejarah dan teks cerita sejarah. Bisa kalian baca sendiri. Tentu kalian sudah mengetahui tentang perbedaan novel sejarah dan teks sejarah. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengertian novel sejarah. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang struktur apa saja yang terdapat di novel sejarah. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan unsur kebahasaan yang terdapat dalam novel sejarah. Pengertian novel sejarah. Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Bisa bersifat naratif maupun deskriptif dan disajikan dengan daya hayal pengetahuan yang luas dari pengarang. Struktur novel sejarah. Novel sejarah memiliki beberapa struktur. Yang pertama, pengenalan situasi cerita atau orientasi. Pada bagian ini, pengarang memperkenalkan latar atau setting, baik cerita waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga memperkenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. 2. Mengungkapkan peristiwa. Pada bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, atau kesukaran bagi para tokohnya. 3. Menuju konflik atau rising action. Pada bagian ini terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. 4. Puncak konflik atau komplikasi. Bagian ini disebut sebagai klimaks karena ceritanya yang paling besar dan mendebarkan. Dan pada bagian ini pula terjadi perubahan nasib beberapa tokohnya. Apakah tokohnya berhasil atau gagal? 5. Penyelesaian atau resolusi. Sebagai akhir cerita, bagian ini berisi penjelasan atau penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu.
Dan pada bagian ini pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. 6. Koda. Bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Berikutnya, kebahasaan novel sejarah. Kebahasaan novel sejarah yang pertama menggunakan kalimat bermakna lampau. 2. Menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis temporal seperti sejak itu, setelah itu, mula-mula, dan kemudian. 3. Menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau disebut juga dengan kata kerja material. 4. Menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang, seperti mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, dan menuturkan. 5. Menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, atau disebut juga dengan kata kerja mental, seperti merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, menyatakan, dan menganggap. 6. Menggunakan dialog. Dengan menggunakan tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. 7. Menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Penjelasan saya tentang novel sejarah. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya.